kamu itu. Ya. Mulut kalian dijaga ya. Mulut kalian dijaga. Kata-kata. Ibtu Rudiana dan kakak kandung Vina sekongkol arahkan saksi beri kesaksian palsu. Salah satu saksi kasus Vina Cirebon mengungkapkan bahwa ia diarahkan untuk memberikan kesaksian palsu oleh Ibtu Rudiana dan kakak kandung Vina. Kamu bersaudara berapa orang? 4. 4 orang. Kamu nomor berapa? Saya nomor 2. Almarhum? Nah, bungsu. Paling umur berapa dia pada saat kejadian itu? 16 tahun. 16 tahun. Itu tanggal berapa? Tanggal 27 Agustus 2016. Kejadiannya pertama dia dibonceng sama cowok yang juga almarhum. Iya. Dari mana ke mana berangkatnya? Dari rumah, izin mau main. Mau main, dijemput sama cowok ini? Iya. Oke, dijemput sama cowok ini. Iya. Oke. Mau jam berapa itu kejadian? Habis isa kalau nggak salah. Oke, habis itu nggak tahu lagi beritanya? Iya. Nggak tahu lagi beritanya. Baru tahu kemudian bahwa almarhum sudah meninggal. Berapa lama kemudian? Di jam 12:30 malam. Malam itu juga? Iya, di malam itu. Yang kasih tahu siapa? Ternyata yang ngasih tahu itu pelaku datang ke rumah. Awalnya kan nggak tahu itu pelaku ya. Datang ke rumah. Pelaku yang juga udah divonis? Iya. Pelaku yang juga udah divonis? Iya. Dia bilang apa? Dia bilang Vina kecelakaan. Oke. Ya, terus bapak sama kakek itu datang ke rumah sakit. Di situ masih ada napas sih sebentar, terus nggak lama dia meninggal. Nama pelaku yang datang ke rumah itu siapa? Saya kurang tahu ya, soalnya yang ngadepin waktu itu Ada, Bapak tahu? Gak ingat ya? Gak ingat? Kok dia bisa tahu rumahnya Vina dari mana? mungkin dia tahu dari yang lain, mungkin nggak. Oh, jadi nggak kenal kalian Iya, identitasnya? nggak kenal. Oke. Pengakuan saksi ini pun soal Ibtu Rudiana dan kakak kandung Vina ini menimbulkan kekhawatiran besar mengenai integritas proses hukum yang terjadi saat itu. Pada saat itu, saksi ini diminta untuk bersaksi mengenai kematian Eki dan Vina Cirebon yang tidak ia ketahui sama sekali. Ia mengaku bahwa ia tidak memiliki informasi tentang peristiwa tersebut dan hanya mengikuti arahan dari kakak kandung Vina dan Ibtu Rudiana, yang selama ini ternyata bersekongkol. Menurutnya, skenario yang diberikan kepadanya termasuk mengatakan bahwa ia melihat sekelompok anak muda membawa bambu dan melempar batu di warung, yang merupakan rekayasa belaka. Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Barreskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan, Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap ya kita akan sampaikan kepada masyarakat transparan tentang fakta-fakta yang kita. Ya, ada, udah kita iya, kita kasih tanda terimanya, soal bisa keberatan, ada upaya hukumnya berlaku. Mas Mama. Sekarang Pak, izin Pak. Pak, izin kemudian ya. Saya trauma dengan bahasa pada saat diklarifikasi. Dengan jawaban yang saya beri kedua kali, dengan hasil yang sangat tidak jangan menunda. Biar kemudian tahu. Iya, kedatangan palsu ada juga loh Pak. Jawaban saya yang tadi saya tanda tangan tidak sama dengan saya yang diperlihatkan di sana. Karena Bapak yang berubah. Kok berubah? Yang membuat yang pertanyaan yang dilakukan kan dia yang ngekirim. Tadi jawaban yang di sini yang dikirim malam itu tidak sama dengan yang di sana. baru Yang mudah uang narkoba itu yang lebih parah. Kenapa saya harus seperti saya seperti saksi? Sekarang yang tersangka Pak. Aduh itu kayak gimana Pak? Duduk dulu. Kenapa? Helm yang dipakai Eki dalam kasus Vina Cirebon ternyata memiliki ciri khusus.
Ciri itu sengaja dirahasiakan agar tak ada yang meniru barang bukti kasus Vina Cirebon. Ciri tersebut pula hanya dikenali oleh sang pemiliknya, Franciscus Marbun. Franciscus Marbun hingga kini masih mencoba melawan argumentasi pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Saat itu menurutnya, belum ada coretan apapun di helmnya. Diketahui bersama pada bagian warna putih di helm itu tampak banyak coretan tangan. 2-3 hari sebelum kejadian itu helm sempat mau saya minta, belum ada coret-coretan. Kan itu banyak tulisan, waktu di ruang mayat udah banyak tulisan tanda tangan gitu, dia memang agak rese kalau minjam barang, kata Franciscus Marbun. Ketika itu pula Franciscus Marbun menyadari ada perubahan pada helm miliknya setelah dipinjam Eki. Ada satu ciri yang saya yakin bahwa itu benar-benar helm saya. Guys, wow, akhirnya terbongkar. Ibtu Rudiana kepergok, sempat benturun-benturun kepalanya ke tembok karena tak terima anaknya meninggal. Bahkan Franciscus yang merupakan teman Eki dan yang merupakan pemilik helm membeberkan kronologi sebenarnya sebelum kejadian dan bahkan sampai kronologi yang terjadi di rumah sakit. Dan beberapa teman Eki yang lainnya juga mengatakan hal yang sama atas kronologi kejadian, dan Eki serta Vina murni adalah korban kecelakaan dan bukan korban pembunuhan. Nah, ini saksi-saksi fakta dan nyata ya guys ya, yang merupakan teman-teman Eki begitu ya. Tapi mereka tetap nggak terima itu dong, gimana dong ya. Apalagi itu si Pipit tuh, si Lord besar itu, yang selalu keluar-keluar ini adalah korban pembunuhan gitu ya. Nah gila gitu ya. Nah guys, tanpa berlama-lama lagi, setiap videonya mari kita saksikan. Let's go. Mentokin kepala ke pintu atau ke tembok ruang mayat gitu kan. Baru dia itu, iya baru dia. Begitu sedihnya sampai bentuk-bentukan kepala ke tembok atau dia gitu ya. Itu yang saya tahu. Iya ya. Itu kan fotonya itu dari belakang dan itu di jembatan. Fotonya itu di TKP yang waktu ditemukan itu. Padahal kerusakannya ada di depan. Begitu dahulunya ciri khas yang rusak tadi mau diganti oleh. Terlihat tidak di foto itu? Enggak terlihat. Itu memang harus dibuka gitu, harus di bagian dalam. Mau pembunuhan, mau kecelakaan lalu lintas, Rudiana ini ya, ini sama-sama terpojok. Kenapa? Karena kalau pembunuhan, maka akan ketahuan nanti siapa pelaku yang sesungguhnya. Lalu kenapa 8 orang itu yang diamankan? Kenanya di mana? Kalau ternyata pelaku yang sesungguhnya itu ada, sementara 8 orang yang tidak melakukan ini diamankan, ini kan yang mengamankan ini kan Rudiana. Meskipun dia berdasarkan informasi dari AF, tetapi yang mengamankan ini Rudiana. Apalagi kalau ternyata setelah dilakukan penyelidikan, hasilnya kecelakaan lalu lintas. Lebih parah lagi, orang kecelakaan lalu lintas kok masa 8 orang diamankan, dituduh membunuh, dituduh menyetubuhi Vina, yang akhirnya 8 orang itu divonis bersalah. Lebih parah lagi. Jadi mau pembunuhan, mau kecelakaan lalu lintas, saya menilainya Rudiana ini suatu saat pasti terbongkar. Itu.